Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, yaitu Ricky Armando Putra. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi tentang articulate storyline, khususnya articulate storyline 3. Jadi, software ini bisa kita gunakan untuk yang pertama, untuk membuat aplikasi. Bisa berupa aplikasi media pembelajaran, ataupun aplikasi untuk ujian, dan sebagainya. Nah, untuk itu, kita akan langsung saja mencoba articulate storyline 3 ini. Penasaran? Kita simak video berikut ini. Baiklah, di sini saya sudah memiliki softwarenya. Kita double klik saja. Lalu akan terbuka seperti ini halaman awal. Articulate storyline 3. Baiklah, ketika kita sudah berhasil membukanya, yang pertama akan muncul seperti ini. Mirip-mirip di bagian PowerPoint lah. Jadi ada file recent, saya kemarin habis membuat ini misalnya. Nah, di bagian sini nanti ada new project, record screen, ataupun import. Jadi, yang pertama tentunya karena kita baru, kita pilih yang new project. Nah, teman-teman, di sini ada slide 1 of 1, clean. Nah, ini adalah slide pertama. Kita double klik di bagian itu tadi. Lalu, tampilannya seperti ini, kotak. Ya, mirip-mirip dengan PowerPoint lah. Nah, langkah pertama, teman-teman harus merubah ukurannya ini. Oke, sebelum sampai situ, kita perkenalan dulu dengan bagian-bagiannya. Ada toolbarnya, ada home, isinya mirip-mirip seperti di PowerPoint. Insert, ya mirip-mirip juga di Microsoft PowerPoint. Slide, nah ini yang berbeda. Ada screen record, dan lain-lain. Ada design, nah ini mirip-mirip juga nih. Ada transition, ini mirip juga, sama. Ada zoom, dan lain-lain. Ada animation, view, dan help. Nah, karena kita ingin merubah ukurannya ini, kita harus di bagian desain dulu, teman-teman. Lalu pilih yang story size. Oke, perlu kita ketahui, di sini hanya ada dua pilihan, 4:3 atau 16:9. Kalau teman-teman ingin membuat uh, di atau ukuran yang lain, pilih yang custom. Lalu, saran saya, centangnya ini, lock aspect ratio ini dihilangkan. Lalu teman-teman bisa merubahnya. Misalnya saya bikin 1280. Kita klik OK. Nah, akan berganti. Kata kuncinya adalah ini harus dihilangkan centangnya. Selanjutnya, kita coba dulu. Yang pertama itu coba kita langsung beri saja gambar ya di sini ya. Pilih. Oke, saya ulangi. Tadi belum saya jelaskan. Klik kanan, lalu format background, lalu picture, lalu file. Nah, cari yang mana yang ingin kalian beri di situ. Oke, lalu sudah akan tertampil di sini. Kita bisa melihat tampilan ini dari fitur di home, lalu pilih yang preview. Kita coba lihat. Generating preview. Oke, tampilannya ketika di laptop ini ya. Ketika saya coba di HP. Nah, ini dia. Ketika nanti dicoba di HP ada ya seperti ini nih. Ada fitur menu, ada fitur research, ya kan? Ini kan sepertinya mengganggu. Terus ada accessible text, ada next, ada preview. Kalau misalnya HP-nya saya jadi landscape, masih sama. Kalau di bagian tablet, masih sama ini.
tablet yang ini. Oke, sama juga. Oke, nanti kita akan membuat di handphone. Jadi saya menggunakan yang ini ya. Kita harus merubah pengaturan-pengaturan ini. Bagaimana caranya? Coba kita close preview dulu di sebelah kiri atas. Lalu kita hapus ini player triggernya ini, klik kanan, lalu delete, yes. Klik kanan juga, delete, yes. Yang pertama. Yang kedua, di bagian player, ini di bagian home player. Nah, resource tadi kan ada ya, kita hilangkan centangnya. Menu tadi juga ada, kita hilangkan centangnya. Oke, kita bisa lihat kan, menu itu bagian itu, kita hilangkan. Ini ada untitled, kita hilangkan centangnya. Volume ada di bawah ini, kita hilangkan centangnya juga. Captionnya yang mana sih? Captionnya itu yang ini nih, kita hilangkan. Accessibility, kita hilangkan karena kita sepertinya tidak perlu. Setelah itu kita close. Oke. Lalu, langkah selanjutnya adalah di bagian ini, ketika kita di Untitled 1.1, di bagian ini khususnya ada base layer, bawahnya ada tombol pengaturan. Nah, teman-teman silakan klik di situ, akan muncul seperti ini ya. Buttonnya preview dan next kita hilangkan. Tadi kan ada ya, swipe, kita hilangkan. Supaya ketika di swipe nanti ketika menggunakan touchscreen tidak bergeser layarnya atau tampilannya. Lalu, player ini diganti, yang default ini kita ganti custom for the selected slide. Menu resource ini kita hilangkan. Oke, kita coba preview. Oke, nah tinggal ini dia, accessibility text. Sudah hilang kan yang tadi ya. Nah, kita harus atur lagi nih, supaya accessibility text-nya ini hilang. Kita close preview. Oke, ternyata di bagian ini muncul lagi tadi teman-teman. Kita harus delete ulang. Ini juga kita delete ulang. Lalu kita coba atur lagi. Nah, ini kita harus pilih yang resume dulu. Tadi karena saya masih automatic, jadi kembali lagi ternyata ya. Oke, maaf. Kita harus pilih yang resume. Preview ini. Kita hilangkan, kita oke. Kita nanti akan coba. Oke, kita akan coba ya. Kita klik preview. Nah, otomatis akan hilang, walaupun ini masih ada hitam-hitamnya sih. Tapi sepertinya nanti ketika di atau di build ke APK ini sudah berhasil full screen. Nah, ini dia. Kalau di sini bisa full screen. Di HP ini juga bisa, sudah tidak ada fitur-fitur tombolnya lagi. Nah, untuk mempermudahnya, jadi kita bisa copy halaman ini ya untuk yang lainnya. Jadi untuk halaman-halaman lain kita tidak usah mengatur seperti ini lagi. Oke, caranya coba kita format backgroundnya dulu solid ya, udah saya reset. Oke, kita pilih di story view nih. Nah, ini kita klik kanan, lalu kita pilih duplicate. Ketika kita double klik, oke, akan muncul seperti itu. Nah, ini juga bisa kita geser nih. Misalnya saya mau ke 1.2, ini tinggal saya geser ke 1.2, ini ke 1.1. Kita beri lagi backgroundnya. Oke, tadi sudah. Untuk yang kedua, misalnya background. Format background, picture, file, misalnya daftar isi, close. Nah, ini hanya contoh saja teman-teman. Jadi untuk video selanjutnya mungkin kita akan belajar cara membuat button. Sehingga kita bisa berpindah dari halaman ini menuju ke halaman daftar
isi. Oke, sekian dulu video dari saya tentang Articulate Storyline 3. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.